dari biasanya. Oh, aku tahu. Sepertinya tanaman-tanaman di sana baru saja ditata. Bagus juga. Setelah tanaman itu besar, taman ini jauh lebih indah. Hei, Cutnya. Iya, Nyonya. Lihatlah, bunga-bunga mawar itu baru saja bermekaran. Pantesan taman ini lebih harum dari biasanya. Matahari juga cerah, cerah sekali. Tapi Nyonya, matahari agak panas, Nyonya. Kamu masih remaja. Duduk di sini selalu nyaman. Bersyukur kursiku ini tidak ditempati orang lain. Pergilah sana menjumpai penjaga taman itu. Dia bukan penjagaku, Nyonya. Dia penjaga taman ini. Aku tahu, tetapi daripada penjaga taman ini, dia itu lebih cocok disebut penjaga kamu. Pergilah sana, tapi jangan tak kau dengar panggilanku ya. Baik, Nyonya. Saya sudah melihatnya di sana, Nyonya. Ya, pergilah sana. Jangan lebih dari 10 menit. Baik, Nyonya. Hei, nanti dulu. Ada apa lagi, Nyonya? Berikan remah-remah roti itu padaku. Aduh, lupa benar aku ini. Aku tahu pikiranmu pasti sudah bersama penjagamu itu kan? Ah, Nyonya. Bisa saja. Ini, Nyonya. Terima kasih. Saya permisi, Nyonya. Silakan. Burung-burung ini datang. Merpati ini mesti tahu kapan aku datang. Hei, ini untuk kamu yang putih. Ini untuk yang coklat. Yang kecil ini juga datang rupanya. Ini untukmu yang kecil. Imut sekali kamu. Sepertinya yang di tengah ini adalah yang paling besar. Terlihat dari kepalanya lebih besar daripada yang lain. Yang itu yang paling kecil. Hei, yang putih itu langsung terbang setelah makan. Sepertinya dia memang suka bersendiri di atas pohonnya. Tetapi dari mana saja ya burung-burung ini datang? Seperti kabar angin saja, meluas dengan mudahnya. Hei, jangan bertengkar. Besok akan membawakan lebih banyak lagi untuk kalian. Banyak sekali omong kosong. Buang-buang waktu kita saja di Aceh. Sama burung pun dia ngobrol. Tuan, sepertinya tidak ada kursi. Itu kan kursiku, Cik.
Mereka sedang ngobrol. Coba kamu apakan dulu. Sekarang Tuan. Sekarang lah, Cik. Siap Tuan. Tuan, saya tidak berani. Kenapa kamu sudah jadi penakut sekarang? Ya sudah, balik. Kamu tidak seperti saya muda dulu. Hal-hal seperti itu sudah pasti saya selesaikan. Tapi hari ini kita biarkan saja mereka. Hari ini kita biarkan Tuan. Lusa kita biarkan sekali lagi. Kita biarkan. Lusa Raya baru kita habisi. Kita cari tempat lain saja. Ya Tuan. Hei, awas, awas! Yah, burung-burung merpatiku terbang. Apa Nyonya bicara dengan saya? Ya, saya bicara dengan Tuan. Lihatlah, gara-gara Tuan lewat tadi, burung-burung merpati saya terbang semua. Peduli apa mereka, Nyonya? Mereka kan hanya binatang. Peduli apa katamu? Hanya binatang. Santai, Nyonya, santai. Ini tempat umum, Nyonya. Jadi saya bebas mau lewat mana saja. Tempat umum kata Tuan. Lalu kenapa kursi yang di sana tadi Tuan katakan milik Tuan? Begini, Nyonya. Kita kan baru bertemu. Jadi tidak baik langsung bertengkar. Tidak enak juga dilihat sama orang. Santai, Nyonya. Slow. Santai Nyonya, santai, slow. Buruk sekali perangai Tuan itu. Mestinya orang yang berpenampilan rapi seperti mereka tahu cara menghargai sesama makhluk hidup. Ini Tuan itu mantan-mantan membawa ajudannya, berlagak sombong, seakan-akan taman ini adalah milik dia seorang. Sepertinya mereka sedang mencari kursinya. Ya, ayo. Carilah sampai kamu dapat. Rasanya taman ini semakin berdebu saja ya. Ditambah ada 2 orang yang mondar-mandir. Apa mereka sudah pergi? Mereka masih duduk Tuan. Masih ngobrol. Masih ngobrol dari tadi. Ya Tuan. Usir mereka sekarang. Usir Tuan. Usir. Siap. Biar mereka tahu siapa bos kamu. Tuan, saya tidak berani. Saya tidak mau tahu. Pokoknya mereka harus pergi dari kursi saya. Maaf Tuan, saya tidak berani. Badan mereka besar-besar, berkumis, berjanggut, berjambang. Oh, sekali tumbuk, ramuk badan saya Tuan. Saya minta maaf Tuan. Begitu, Cik. Iya. Sebenarnya saya tidak takut. Tidak takut Tuan. Cuman karena belum makan saja. Iya. Kalau saya sudah makan, sudah pasti saya habisi mereka. Tapi sepertinya, Cik, Ya Tuan. wali kota harus menyediakan banyak bangku di sini.
Benar Tuan. Wali kota seharusnya menyediakan banyak bangku. Seandainya saya menjadi wali kota, akan saya bangun bangku-bangku dan meja-meja. Akan saya tanami bunga-bunga. Maka pilih saya menjadi wali kota. Pilih saya menjadi... Saya jadi wali kota. Tuan Pak kecil saja. Wali kota, Cik. Gubernur. Cukup wali kota. Saya Tuan. Ajudan saya. Pilih Tuan saya menjadi wali kota. Pilih Tuan saya menjadi wali kota. Belum waktunya, Cik. Kita main santai. Kita main cantik. Kita main cantik Tuan. BTW Tuan. By the way, Tidak ada kursi lain Tuan. Selain di samping wanita cantik ini Tuan. Very beautiful. Nice. Amazing Tuan. Baheno. Cik. Kamu tahu kan? Selera kamu dengan saya itu jauh berbeda. Beda Tuan. Tapi kali ini kita coba. Try again Tuan. Kan baru sekali. Huf, huf. Please sit down Tuan. Terima kasih. You're welcome. Tuan. Tuan. Tuan pesan roti bakar, Banyak coklat. sangat, Es kosong. es kosong. Tuan, Apalagi Assalamualaikum. Jadi Tuan kesini lagi. Nyonya, saya ingatkan Anda sekali lagi. Kalau kita baru bertemu, jadi tidak baik langsung bertengkar. Dan Assalamualaikum cukup dijawab Waalaikumsalam saja. Waalaikumsalam. Seharusnya Tuan minta izin untuk duduk di kursi saya ini. Ini kan tempat umum, Nyonya. Tidak ada kepemilikan pribadi. Jadi terserah saya mau duduk di sana, duduk di situ, adapun duduk di sini, itu terserah saya, Nyonya. Tempat umum kata Tuan. Lalu kenapa kursi yang di sana tadi Tuan katakan milik Tuan? Dah, cukup, Nyonya. Kenapa harus jumpa nenek lampir hari ini? Seharusnya wanita seperti dia itu di rumah saja. Nonton TV, nonton Korea. Hei Tuan, aku tidak akan pergi hanya untuk menyenangkan hatimu. Kalau disiram sedikit saja, tempat ini pasti jauh lebih baik. Tidak berdebu seperti ini jadi. Udaranya pun pasti jadi jauh lebih segar. Bunga-bunga tumbuh mekar. Duduk di sini sambil makan roti bakar. Dan yang pastinya tidak ditemani oleh wanita yang barbar. Hei Tuan, Anda benar-benar jorok menggunakan sapu tangan sebagai kain lap. Memangnya kenapa? Lalu menggunakan kain lap sebagai sapu tangan? Itu bukan urusan Anda, Nyonya. Mau saya pakai kain lap, sapu tangan, untuk lap sepatu, untuk lap wajah, itu terserah saya, Nyonya. Anda tidak perlu ikut campur urusan saya. Kenapa memang? Saya ini orang yang terbiasa mengeluarkan pikiran dan pendapat saya. Kalau Tuan tidak suka, kurang berkenan, silahkan pergi. Tidak ada yang masalah, bukan? Memang tidak ada masalah, Nyonya. Tapi dari tadi Anda sudah mengajak membuat masalah. Obrolan kita sudah semakin ganas, ditambah matahari semakin panas, cuaca jadi
Buku, Cik. Buku Tuan. Saya ingin mengisi hari saya lebih bermakna dibandingkan harus ngobrol dengan wanita gila itu. Saya pikir tadi Tuan mengeluarkan gadget canggih, keluaran terkini. Rupanya hanya sebuah buku kuno yang usang. Anda bicara lagi, Nyonya. Saya heran saja, di zaman sekarang ini masih ada ya orang yang membaca buku setebal itu. Nyonya, saya ingatkan Anda sekali lagi, Anda tidak perlu ikut campur urusan saya. Mau buku kuno, buku baru, buku zaman, itu terserah saya. Yang penting buku ini lebih bermakna dibandingkan moncong Anda. Dan saya setiap hari duduk di sini. Saya tidak pernah melihat Anda di sini. Moncong Anda tidak pernah nampak di sini. Saya selalu duduk di sini. Saya setiap hari di sini, Nyonya. Saya tidak percaya, Tuan. Silakan tanya sama burung Anda. Oh iya, Tuan. Saya lebih tidak percaya Anda suka dengan burung saya. Saya ini pecinta binatang, Nyonya. Oh iya? Saya ini seorang pemburu. Kalau Anda tidak percaya, silakan ke rumah saya. Di sana ada 3 kepala rusa hasil buruan Di saya. rumah saya ada 4 kepala beruang. Meskipun saya ini bukan pemburu. Dah. Oh, Anda benar. tentu. Saya salah. Ya. Memang benar kata pepatah. Wanita selalu benar. Lelaki selalu salah. Anda siapa? Ai ajudan Anda, Tuan. Tuan mau roti bakar? Satu, Tuan. Banyak coklat. Saya tahu, Tuan. Tuan tidak suka keju, kan? Suka banyak coklat bukan berarti benci keju, Cik. Tuan, you know lah. You give it seed. Anda mau? Tidak, terima kasih. Padahal enak, Tuan. Padahal enak. Tuan, once more. Itu yang terakhir, Cik. Setelah itu, kamu lanjutkan perjuangan kemari. Kamu harus mendapatkan seorang wanita sebagai pasangan hidupmu. Levelnya cukup ikut levelmu saja, tidak perlu ikuti level saya. Terlalu tinggi soalnya. Alright, Tuan. Kalau kamu bisa mendapatkannya, kamu akan dapat 3 roti bakar. 3 roti bakar, Tuan. 3 roti bakar. Oke. Cik, pastikan kamu bersuah foto dengan dia sebagai barang bukti. Cik, Cik, I want to go, Tuan.
Silahkan Nyonya. Roti bakar sudah di samping Anda. Tidak perlu sungkan Nyonya, silahkan diambil saja. Lagian juga tidak baik menolak pemberian orang lain. Budaya kita juga mengajarkan seperti itu kan? Bagaimana Nyonya? Lumayan. Terima kasih. Terima kasih juga sudah menerima pemberian. Apa Tuan sering ke sini membawa buku dan juga memakan roti bakar? Saya hampir setiap hari di sini Nyonya. Membawa buku dan juga membawa roti bakar. Sepertinya roti bakar tadi mendapatkan kami. Ditemani burung-burung saya juga. Iya Nyonya. Saya hampir setiap hari di sini membaca syair yang terkandung dalam buku. Terkadang saya membacanya dengan sedikit lantang, supaya burung Anda itu juga bisa mendengarkannya. Oh iya Nyonya, kali ini saya juga akan membaca dengan sedikit keras. Apa Nyonya merasa terganggu? Tidak, Tuan tidak mengganggu saya lagi. Kalau begitu, saya mulai Nyonya. Silakan. Tajak ubanda dua bat metun. Pertama birun lah birun dua pedadang. Kaluh lon tanyang barata urun. Elalada bakeng lah bakeng kaluh lon tandang. Asidih di banda nasimpang limang. Anjit debit damang la damang moto Avanza. Menjadi digadah ngan lon megenang. Panjan hai bungong la bungong mesapat dua. Jatuh timang lah timang ulan jaulan. Membungkuk pingan lah pingan lonjok ke dana. Menyecut abang kutai ne sayang. Laju nepinang bayangan poman. Hai di langit bintang di bumo pade. Embuleng aduh gle melele hasan. Balunduk lundang imatan dile.
Diingat sampai di lon ke dinda. Wow, Anda rupanya hebat, Tuan. Syair Anda begitu merdu. Terima kasih Nyonya. Saya juga kagum dengan Anda bisa menghafal syair ini dengan sangat baik. Walaupun temponya agak sedikit kacau. Saya memang tidak bisa bersyair, Tuan. Tetapi saya gemar sekali mendengar orang-orang bersyair dengan merdu. Padahal saya hafal betul tiap kata dalam syair itu. Di mana Tuan mempelajari syair-syair tersebut? Waktu itu ketika saya sedang berada di Kutaraja. Tuan pernah ke Kutaraja? Saya memang mempelajarinya di sana. Saya sudah sangat lama di sana. Sejak kecil saya sudah di sana. Tentunya Tuan juga pernah ikut referendum. Referendum? Ya, Iya tidaklah Nyonya. Tapi saya memang sudah sangat lama di sana. Sebelum tsunami saya sudah di sana. beruntung sekali Tuan tidak dibawa oleh tsunami itu. Nyonya. Saya hanya bercanda, Tuan. Tidak perlu tersinggung. Setelah tsunami, saya belajar lagi syair ke beberapa seniman muda. Seperti Fuadi Klayu, Mulia Mardi, dan beberapa seniman lain. Apa Nyonya pernah ke Kutaraja? Pernah, saya pernah ke Kutaraja. Saya pernah tinggal beberapa musim di sana. Tidak jauh dari Kutaraja itu, ada sebuah bungalow. Dan kalau masih ada sekarang, bungalow itu bisa mengembalikan kenangan-kenangan manis saya dulu. Bungalow itu terletak di pinggir pantai, tersembunyi di antara pohon cemara. Biasanya disebut bungalow Alamanda. Bungalow Alamanda. Bungalow Alamanda? Tuan pernah mendengar kabarnya? Seperti tidak asing bagi saya. Alamanda. Kalau tidak salah, dulu di sana ada seorang gadis kecil yang sangat cantik sekali. Bahkan mata saya tidak pernah menemukan wanita yang lebih cantik dari dia. Namanya itu Cut Putri Riswana. Cut Putri Riswana. Cut Putri Riswana. Iya Nyonya. Tidak, Tuan. Aku teringat dengan sahabat karibku. Aneh juga rasanya. Memang aneh. Dia diberi sebutan Bungong Labon. Bungong Labon. Nama itulah yang sangat terkenal dulu di sana. Dia hampir setiap hari di jendela itu, di antara bunga mawar itu. Sekarang saya seperti melihatnya kembali. Ya, di jendela itulah dia sering menghabiskan waktunya. Dulu dia suka berjam-jam di sana. Dulu dia memang suka begitu.
Dia gadis yang sangat ideal. Manis bagaikan kembang lilia, berambut hitam legam, bertubuh ramping sempurna. Dia benar-benar ciptaan Tuhan yang begitu indah. Dia seperti impian saja. Impian macam apa itu, Tuan? Seandainya Tuan tahu bahwa impiannya ini ada di sampingnya, pasti semua impiannya itu bakalan hancur. Dia adalah gadis malang yang gagal cinta. Benar-benar malang nasibnya. Tuan pernah mendengar kabarnya. Tentu Nyonya. Nasib malang meminta yang lain. Si jago cakap cinta ini sepertinya kisah cinta yang sama. Duel itu. Iya, duel itu. Si jago cakap cinta itu adalah saya. Maksud saya, saudara sepupu saya, Nyonya. Saya sangat sayang sekali kepadanya. Saudara sepupu Tuan. Iya, Nyonya. Seorang teman menyurati saya dan bercerita tentang mereka berdua. Dia saudara sepupu Tuan itu. Tiap pagi lewat di depan jendela dengan sepedanya, sambil membawakan seberkas kembang yang segera disambut gadisnya itu. Kemudian, ketika senja tiba, langit berubah jingga. Dia kembali lagi mengayuh sepedanya dan mengambil dari seberkas bunga dari atas sana. Begitu. Benar. Tetapi keluarga gadis itu tidak merestui hubungan mereka berdua dan memaksa dia menikah dengan anak pengusaha kaya raya yang tidak ia cintai. Hingga pada suatu malam, ketika saudara sepupu saya itu sedang menanti gadisnya bernyanyi, lelaki itu pun muncul tiba-tiba. Dan menghina saudara Tuan itu. Pertengkaran pun terjadi. Dan kemudian Duel. Ketika matahari terbit di tepi pantai, anak saudagar kaya itu terluka parah. Saudara sepupu saya bersembunyi, kemudian melarikan diri. Tuan tahu betul ceritanya. Nyonya pun begitu agaknya. Saya katakan tadi, seorang teman menyurati saya dan bercerita tentang mereka berdua. Saya juga diceritakan oleh saudara sepupu saya, Nyonya. Dia pasti Cun Purtiriswana. Kenapa ku ceritakan kepadanya tadi? Apa dia sama sekali tidak curiga kepadaku? Dia sama sekali tidak bersalah. Dan apa Tuan juga yang menasehati saudara Tuan itu untuk melupakan Cun Putri? Tidak, Nyonya. Saudara sepupu saya itu tidak akan pernah mampu melupakan kekasihnya sampai kapan. Bagaimana bisa begitu? Begini, Nyonya. Akan saya ceritakan seutuhnya untuk Anda. Dulu, saudara sepupu saya itu bersembunyi di rumah saya.
setelah kejadian duel itu. Saudara sepupu saya setiap hari mengirim surat untuk kekasihnya, namun tidak ada satu balasan. Karena sadar cintanya kandas di tengah jalan, saudara sepupu saya memilih untuk masuk pesantren. Dia mencoba untuk melupakan semua kisah cintanya. Sekeluarnya dari pesantren, dia mengabdi pada negara. Dia bergabung bersama tentara. Dia tumbuh menjadi pemuda yang gagah perkasa. Dia begitu disegani oleh semua lawannya. Namun, naas di suatu kejadian, saudara sepupu saya terjebak di selokan Comberan. Dan dia mati di sana. Lihat, lagi-lagi dia mulai membohongiku. Kenapa harus mati di Comberan? Tuan tentunya ditumbangkan kesedihan yang sama. Tentunya. Bagaimanapun juga, dia adalah saudara sepupu saya. Saya juga ikut merasakan apa yang dia rasakan. Tapi Nyonya, sepertinya teman Anda itu dengan mudahnya melupakan saudara sepupu saya. Dan dia kembali bermain bersama kupu-kupunya di taman. Tidak, Tuan. Sama sekali tidak. Biasanya perempuan seperti itu, Nyonya. Kalaupun itu semua sudah sifat wanita, Bungong Labon adalah terkecuali. Dia menangis berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tetapi tak selembar surat tiba. Sampai akhirnya di suatu senja, ketika matahari mulai tenggelam, dengan langkah tergesa-gesa, perempuan itu meninggalkan rumah mewahnya dan berlari ke tepi pantai. Tempat kekasihnya menjaga nama baiknya. Di sana, dia mengukir nama kekasihnya di atas pasir. Lalu duduk di batu karang dan memandang ke kaki langit. Tiba-tiba ombak besar itu datang dan menghanyutkan gadis itu dari muka bumi. Setelah itu, Tuan, Iya, Nyonya. setelah kejadian itu, para nelayan sering menceritakan kisah perempuan yang ditelan air pasang. Toh dia tidak tahu aku reka-reka sendiri kejadiannya. Dia berdusta lebih ngeri dari dusta. Nasib memang aneh, Tuan. Iya, Nyonya. Di sini kita bertemu secara kebetulan dan saling menceritakan kisah cinta dari dua teman lama di waktu kecil. Seperti sudah akrab betul kita ini. Iya, Nyonya. Padahal ketika kita baru bertemu, kita bertengkar tadi. Tuan tadi mengganggu merpati-merpati saya. Nyonya juga agak egois tadi. Tuan yang egois. Saya memang agak kasar tadi. Memang kasar. Saya minta maaf, Nyonya. Maafkan saya, Nyonya.
sebagai bentuk permintaan maaf saya, ini ada satu roti bakar lagi untuk Nyonya saja. Untuk Tuan saja. Tidak apa-apa, untuk Anda saja. Untuk Tuan saja. Untuk Nyonya saja. Untuk Tuan saja. Kalau begitu, kita makan satu berdua. Roti bakar kali ini jauh lebih nikmat. Sepertinya Nyonya, saya harus minta izin dulu. Banyak hal yang harus saya kerjakan. Tuan kesini lagi besok pagi. Tentu Nyonya, asalkan matahari secerah ini. Akan saya bawakan makanan merpati Anda. Terima kasih Tuan. Burung-burung pasti akan senang sekali. Pasti Nyonya. Oh iya, tadi saya datang dengan pembantu saya. Cek. Cutnya! Cutnya! Tidak akan kukatakan kepadanya siapa sebenarnya aku. Biarkan dia mengangankan aku sebagai pria tampan yang selalu lewat di depan rumahnya membawa seberkas bunga mawar. Tidak. Tidak akan kukatakan yang sebenarnya kepada dia. Biarlah dia mengangankan aku sebagai gadis bermata hitam yang menunggunya di atas jendela. Cutnya! Cek. Agak panas hari ini Nyonya. Pagi yang cerah. Cerah Nyonya. Hari ini menyenangkan Tuan. Sangat menyenangkan. Tuan besok datang ke bangku Tuan. Sepertinya saya akan kesini saja. Itu pun kalau Anda izinkan. Tentu, kursi ini selalu menanti Tuan. Terima kasih Nyonya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Cutnya! Cutnya! Oh, di sini kamu rupanya. Pergi kemana saja kamu? Ini Nyonya, setangkai bunga yang diberikan kepada ibu. Pemuda itu? Iya Nyonya. Wah, sepertinya dia pemuda yang romantis. Iya Nyonya, sepertinya itu. Harum betul bunga ini. Iya Nyonya, ini harum. Seperti janji Tuan. 3 roti bakar Tuan. 3 roti bakar, Ya, 4 roti bakar. 4 Tuan. 1, 2, 3, 4. Berarti Tuan sama Nyonya Kamu sama dia juga sudah pulang. Bereskan. Oh iya, tolong ambilkan barang-barang saya. Baik Nyonya. You are very beautiful, baby. Thank you. Will marry me?